kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ini masih muqaddimah dari penulis ya dalam buku ini, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Ya. Dan aku tidaklah meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini, ya imbalanku itu hanyalah dari Rabb seluruh alam. Ya, di ayat selanjutnya ya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Ya. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kalian ya sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fenomena terapi ruqyah ini terus berjalan ya, bahkan telah merebak ke banyak tempat. Ya, ruqyah ya sekarang ini sudah mulai viral ya, sudah mulai terkenal ya. Jadi tidak ada kaum muslimin yang tidak mengetahui ya berkaitan dengan ruqyah sekarang dengan ruqyah. Ya akan tapi masalahnya adalah memang kaum muslimin tahu ya ruqyah ini. Ya, tapi masalahnya adalah di mana mereka akan mendapatkan peruqyah. Ya, sekarang ada yang daerah-daerah pelosok ya yang tidak ada situ peruqyah. Padahal kalau kita mengetahui ya dasar-dasar dari ruqyah ini sangat mudah sekali ya. Setiap muslimin ini bisa untuk meruqyah. Ya. Makanya sampai ada ungkapan bahwasanya ruqyah adalah milik umat ya, bukan milik ustadz. Ya, jadi semua orang bisa meruqyah ya. Tapi ya memang kalau yang dia terkena meruqyah orang lain ini butuh keahlian tersendiri ya. Tapi kalau untuk meruqyah diri sendiri ya, Rasul dalam sebuah banyak hadisnya itu mengajari kepada kita ya ruqyah mandiri ya. Di antaranya adalah ketika kita sakit ya, maka diajarkan oleh Rasul untuk membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ya dengan merebaknya, dengan banyaknya peruqyah ya membuat ruang lingkup ya para dukun ini menjadi sempit. Ya, inilah tentunya yang ada di kawasan Mesir. Ya, tapi kalau di Indonesia sekarang ini ya dengan merebaknya para peruqyah ya, dukunnya juga semakin gencar ya. Dan yang bahkan ya sangat disayangkan lagi adalah sampai dukunnya ini dia berubah wujud ya. Merubah profesinya ya menjadi dukun putih, yang sebelumnya dukun hitam menjadi dukun putih ya, dengan pakaian yang islami ya, dengan menggunakan jubah, menggunakan gamis ya, kemudian menggunakan sorban ya, memakai tasbih dan lain sebagainya, sehingga kaum muslimin yang dia tidak mengetahui ya tidak tahu bahwasanya ini adalah dukun ya. Nah, makanya kita harus bisa nantinya membedakan ya, nanti buku ini juga dijelaskan ya perbedaan antara dukun dan peruqyah ya, antara tukang sihir dan peruqyah. Nanti di sini ya dalam buku ini akan ada pembahasannya berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi seseorang ketika mengalami ataupun kerasukan jin ya, dia harus senantiasa ya membiasakan ya memperbanyak melakukan terapi dengan Al-Qur'an ya. Karena ada beberapa keistimewaan ya terapi dengan Al-Qur'an ya, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan ya keistimewaan terapi dengan Al-Qur'an di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.